Yang terhormat, dosen mata kuliah protokoler dan public speaking, Ibu Nurlina Rahman SPD MSI, yang telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan materi pada hari ini, dan juga kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Sebelum kita masuk pada pembahasan hari ini, izinkan saya untuk bertanya kepada teman-teman. Pernahkah teman-teman mengutuk diri teman-teman ketika teman-teman melakukan kesalahan? Saya juga memiliki kutipan yang mengingatkan saya pada tema yang akan saya bawakan hari ini. Kutipan tersebut berbunyi, "Embrace, love, and accept yourself. You're made like no one else, and that is your superpower." Tema yang akan saya bawakan hari ini adalah membahas mengenai self-love atau biasa dikenal sebagai cinta kepada diri sendiri. Mungkin beberapa teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata self-love ini. Kenapa sih saya membawakan tema ini? Saya ingin mengajak teman-teman untuk sadar bahwa self-love ini sangat penting dalam kehidupan kita, teman-teman. Selain itu, saya juga ingin memberikan beberapa tips kepada teman-teman bagaimana cara menumbuhkan self-love di dalam diri kita. Self-love sendiri berkaitan sekali dengan kesehatan mental. Dengan memiliki self-love, kita dapat menurunkan resiko gangguan mental seperti depresi, antisosial, emosional, gelisah, dan lain sebagainya. Mungkin beberapa dari teman-teman merasa self-love ini mudah. Namun teman-teman, jika teman-teman mulai mengaplikasikannya, ini tentu bukan perjalanan yang mudah, teman-teman. Sadar atau tidak sadar, kita hidup di lingkungan masyarakat di mana kita sudah ditentukan standar seperti standar-standar kecantikan atau kepandaian, itu memiliki standar-standar tertentu. Seperti misalnya standar kecantikan, itu tuh sebagaimana yang kita lihat seperti di cover majalah, di sosial media, dan lain sebagainya. Kemudian standar kepandaian dilihat dari bagaimana kita menguasai pelajaran eksakta atau tidak. Ketika kita tidak menguasainya, kita dianggap tidak kompeten. Selain itu juga standar kepandaian dilihat dari nilai rapot atau nilai ujian dengan standar kurikulum yang disamaratakan. Lagi-lagi ketika kita tidak mampu untuk memenuhi standar tersebut, kita mendapatkan cap payah, gagal, tidak layak, tidak cukup, dan lain sebagainya, sehingga kita terbiasa untuk memaksa diri memenuhi standar tersebut. Karena ini, kita terbiasa juga untuk terpinggirkanlah bakat dan minat yang kita sukai untuk memenuhi standar-standar tadi. Satu contoh saya akan berikan untuk teman-teman pasti sering sekali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, teman-teman, kita akan merasa rendah diri, merasa tidak cukup, merasa tidak layak, sehingga kita ingin menyocokkan standar mereka dengan diri kita, yang mana itu tidak cocok, teman-teman. Sehingga ketika kita yang masih sering membandingkan diri kita dengan orang lain, itu dikatakan belum memiliki self-love. Kenapa saya katakan belum memiliki self-love? Menurut Dr. Grace Hananta, self-love merupakan konsep apresiasi terhadap diri sendiri untuk membangun kesejahteraan dan kebahagiaan. Self-love merupakan sikap, praktik kasih sayang, penghargaan, perhatian terhadap diri sendiri dengan melibatkan penerimaan diri, baik itu kelebihan ataupun kekurangan yang ada dalam diri kita, serta berkomitmen untuk merawat diri, baik itu secara fisik, mental, maupun emosional. Lalu bagaimana sih cara kita untuk menumbuhkan self-love di dalam diri kita? Ada beberapa cara yang dapat teman-teman lakukan untuk menumbuhkan self-love ini. Yang pertama, teman-teman, ini dimulai dari menerima diri sendiri. Terlepas itu kelebihan atau kekurangan, itu adalah keunikan yang teman-teman miliki. Jangan biarkan standar dunia mengaburkan pandangan kita terhadap diri kita sendiri, teman-teman.
Yang kedua yaitu praktik penghargaan diri. Ini bisa berupa teman-teman meluangkan waktu untuk menghargai diri sendiri atas mungkin pencapaian, entah itu kecil ataupun besar. Teman-teman tetap harus menghargai apa yang ada dalam diri teman-teman. Bisa sekecil teman-teman me time, menonton film yang teman-teman sukai, atau bisa teman-teman merayakan pencapaian tersebut. Lalu yang ketiga, dengan cara memberikan batasan yang sehat. Ketika teman-teman merasa terlalu diminta oleh orang lain, merasa terbebani, teman-teman bisa menolak, teman-teman ya. Dan yang keempat atau yang terakhir, ingat teman-teman bahwa self love ini bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan, teman-teman. Self love merupakan bagaimana kita menanamkan kebiasaan dan sikap positif terhadap diri kita sendiri setiap hari. Dan teman-teman harus ingat bahwa untuk dalam perjalanan self love ini kita tidak sendirian, melainkan ada teman, keluarga, bahkan profesional kesehatan mental yang mendukung kita. Untuk mendukung perjalanan self love ini, saya juga sangat menyarankan teman-teman untuk memperbanyak membaca buku-buku motivasi, seperti saya menyarankan buku karya Yoon Hong Jun yang berjudul How to Respect Myself, atau bisa juga teman-teman menonton film-film yang memotivasi seperti film-film Imperfect. Itu film Indonesia, teman-teman. Teman-teman bisa tonton. Itu sangat amat memotivasi teman-teman. Dan yang terakhir, untuk menutup pembahasan hari ini, ingat teman-teman, you are you, I me. Kamu adalah kamu, aku adalah aku. Mari sama-sama kita bangun kekuatan diri kita, merangkul cinta diri kita, dan menjalani kehidupan dengan penuh arti dan berharga. Karena sejatinya di antara seluruh hubungan yang ada di dunia ini, hubungan yang paling penting adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.